Selamat pagi, saya Octavia Dwi Puspitasari dari PPSB 2018. Di sini saya akan membahas tentang Perang Dunia II. Ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama latar belakang, kedua jalannya perang, dan yang ketiga dampaknya Perang Dunia II. Perang Dunia II adalah konflik global yang dimulai pada tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945. Hampir semua bangsa di dunia terlibat dalam perang ini, termasuk negara-negara adidaya. Perang ini adalah perang yang paling luas cakupannya dalam sejarah, dengan pengerahan lebih dari 100 juta anggota militer. Ada 2 kelompok yang terlibat dalam Perang Dunia II ini. Yang pertama yaitu blok sekutu yang berisikan Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina. Dan yang kedua Amerika Serikat dengan blok poros yang beranggotakan Jerman, Jepang, dan Italia. Pada latar belakang ada 2 sebab terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama yaitu sebab umum dan yang kedua sebab khusus. Sebab umum terjadinya Perang Dunia yang kedua, yang pertama yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, yang kedua lahirnya negara-negara fasis. Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dalam menciptakan perdamaian dunia ini muncul perlombaan senjata antar negara dan berkembangnya ideologi totaliter serta ultranasionalisme. Kemudian lahirnya negara-negara fasis. Apa itu fasis? Fasisme adalah paham yang menganut kepentingan negara di atas segala-galanya. Paham fasis ini dianut oleh 3 negara pada masa itu, yaitu fasis di Jerman, yang dikenal dengan Partai Nazi yang dikembangkan oleh Adolf Hitler. Yang kedua yaitu fasis di Italia, yang dikembangkan oleh Benito Mussolini. Yang ketiga yaitu fasis di Jepang, yang dikembangkan oleh Kaisar Hirohito dan Jenderal Hideki. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II yaitu bentuk warisan dari Perang Dunia I dan negara tidak puas dengan hasil perjanjian. Sebab khusus Perang Dunia II adalah sebagai bentuk warisan Perang Dunia I yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan Jerman melalui Perjanjian Versailles. Adapun negara yang tidak puas dengan hasil perjanjian tersebut berusaha bangkit dan melawan negara yang dulu pernah mengalahkannya. Dan adanya ideologi totaliter Nazi di bawah tokoh Perang Dunia II Adolf Hitler, kemudian Jerman memulai perang dengan menyerang Polandia yang dikenal dengan Blitzkrieg atau serangan kilat. Nah, jalannya Perang Dunia II. Pemimpin Nazi Adolf Hitler berusaha memperluas wilayah Jerman agar berhasil keluar dari Perjanjian Versailles. Untuk itu, Jerman mulai mempersenjatai diri sendiri guna mencapai tujuannya. Nah, setelah mendapatkan dukungan dari pengikutnya, Hitler ini menggabungkan wilayah Austria ke dalam Jerman. Hal itu dilakukan dengan membunuh kanselir Austria sehingga Hitler tidak lagi terikat dengan isi perjanjian perdamaian Versailles. Negara-negara di Eropa mulai menyadari hal itu, seperti Prancis dan Inggris, sehingga melakukan protes. Sebab hal itu dinilai bisa menimbulkan tindakan agresi di masa yang akan datang. Inggris juga menilai tindakan Jerman dapat membendung penyebaran komunisme dari Rusia. Ketika Hitler menyadari tidak ada lagi yang memperdulikan isi perjanjian Versailles, ia pun menemukan sekutu yang kuat, yakni Mussolini dari Italia. Nah, sedangkan di Asia, Jepang yang telah menginvasi Manchuria dan memutuskan untuk bergabung bersama aliansi 2 negara totaliter ini. Kemudian di waktu yang sama, Jerman dan Italia melakukan intervensi terhadap perang saudara di Spanyol untuk mendukung kelompok fasis. Setelah itu, Hitler menguasai Austria dan juga meminta agar minoritas etnis Jerman di Cekoslowakia Barat diserahkan ke Jerman. Ancaman tersebut pun dihadapi Ceko dan dibantu dengan sekutu mereka yaitu Prancis dan Rusia. Nah, pada 1 September 1939, pasukan Jerman melakukan penyerangan kepada Polandia dari 3 arah. Kemudian Jerman berhasil menduduki Denmark, Norwegia, dan Belanda. Dan pada 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, pada 1 September 1939, pasukan Jerman yang melakukan penyerangan kepada Polandia dari 3 arah ini, akhirnya terjadilah Perang Dunia II. Polandia dapat dikalahkan dalam waktu 4 minggu.
Rusia pun mengambil langkah dengan mempertahankan Polandia Timur dan negara-negara Baltik. Adapun negara Inggris dan Prancis melakukan serangan di bagian barat dengan memblokade ekonomi Jerman. Jerman yang berhasil menduduki Denmark, Norwegia, dan Belanda ini kemudian memusatkan serangan ke Belgia Selatan guna memotong sistem pertahanan Inggris dan Prancis. Dengan hal itu, Jerman berhasil mengisolasi pasukan Inggris dan menguasai Prancis. Sementara Jepang melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Jerman ini menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Sekutu pun mulai membentuk aliansi besar atau Grand Alliance yang dipimpin Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang ini terus berlanjut. Mussolini sendiri ditumbangkan oleh rakyatnya yang bosan akan peperangan. Namun ia diselamatkan oleh pasukan Jerman sehingga Italia ini dikuasai oleh Nazi. Melalui serangan besar-besaran, akhirnya Jerman dapat ditembus oleh pasukan sekutu pada 6 Juni 1944. Pasukan Inggris dan Amerika Serikat berhasil mendaratkan pasukan di pantai Normandia. Hal itu pun memukul mundur pasukan Jerman. Pemenang Perang Dunia II pun berhasil didapatkan oleh blok sekutu. Akibat dari perang ini, sebanyak 50 juta tentara dan warga sipil meninggal dunia. Nah, selanjutnya dampak terjadinya Perang Dunia II ada bidang politik. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai kekuatan raksasa baru dunia. Pada saat itu terjadi perebutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sehingga muncul blok barat dan blok timur dengan NATO dan Pakrawasanya. Tumbangnya imperialis di Asia Afrika, kemudian munculnya negara-negara baru dan negara-negara merdeka yang terbebas dari penjajah. Kemudian pada bidang ekonomi, timbulnya zaman Malaysia atau depresi besar akibat besarnya biaya perang yang dikeluarkan oleh negara-negara yang terlibat. Perekonomian dunia menjadi rusak ketika terjadi Perang Dunia II, kecuali Amerika Serikat. Amerika Serikat ini muncul sebagai kreditor seluruh dunia karena wilayah Amerika Serikat tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia II ini. Kondisi wilayah Amerika Serikat pun paling lebih baik dan keuangan Amerika Serikat paling stabil di antara negara-negara besar lainnya. Dengan kekuatan keuangan, Amerika Serikat melancarkan Marshall Plan untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat. Selanjutnya pada bidang sosial muncul gerakan-gerakan sosial untuk membantu memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat Perang Dunia II. Nah, timbul inisiatif untuk mendirikan lembaga internasional yang memiliki wibawa dalam memelihara perdamaian dunia. Inisiatif itu datang dari Franklin Delano Roosevelt yang diteruskan penggantinya Harry S. Truman, Winston Churchill, dan Joseph Stalin. Inisiatif itu terlaksana dengan berdirinya United Nations atau PBB. PBB ini membentuk UNRWA atau United Nations Relief Rehabilitation Administration yang bertugas memberi makan orang-orang terlantar, mendirikan rumah sakit, mengurus pengungsi dan menyatukan kembali dengan keluarganya, mengerjakan kembali tanah yang rusak. Muncul juga istilah lost generation yang dikarenakan memakan banyak korban sipil sehingga anak-anak tidak lagi memiliki orang tua dan hilangnya satu generasi dari sebuah kebudayaan dunia. Nah, yang terakhir yaitu pada bidang kerohanian. Pada tanggal 24 Oktober 1945 didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization atau UNO. Nah, pada lembaga ini diharapkan dapat menjaga perdamaian dunia yang setelah terjadinya Perang Dunia II ini. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi.